Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kakak doakan kalian di rumah beserta keluarga dalam keadaan yang sehat ya. Hai, di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang bilangan bulat. Bagian yang keempat kita akan pelajari tentang latihan operasi bilangan bulat dan operasi hitung unik. Seperti apa pelajarannya? Kita mulai saja. Nah, pada materi operasi hitung campuran ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, aturannya itu kerjakan operasi di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Setelah itu baru kita kerjakan operasi bilangan berpangkat, kemudian operasi perkalian dan pembagian berurutan dari kiri ke kanan. Jadi kalian jangan bingung ya, ketika ada perkalian dan pembagian, mana ya yang harus didahulukan. Kalian lihat posisinya, yang lebih di sebelah kiri, yang perkalian atau pembagian. Kalau perkalian duluan, ya perkalian kalian kerjakan dulu. Kalau pembagian, ya pembagian dulu yang kalian kerjakan. Nah, selanjutnya yang keempat, penjumlahan dan pengurangan berurutan dari kiri ke kanan. Jadi penjumlahan dan pengurangan juga derajatnya sama, tergantung mana yang lebih kiri. Nah, kita mulai aja contohnya. Kita lihat sekarang. 356 ditambah 1248 dikurang 423 dibagi 9. Operasi tanda kurung nggak ada. Bilangan berpangkat nggak ada. Kita lihat perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan. Perkalian nggak ada. Oh, ada pembagian. Berarti ini dulu nih kita kerjakan. Berarti ini jadinya sama dengan 356, kita biarin dulu deh. Ditambah 1248 dikurang. Nah, 423 dibagi 9. Sama dengan berapa nih? 47. Ya, benar ya. Kemudian sama dengan, nah ini tinggal penjumlahan dan pengurangan. Kita operasikan mulai dari kiri ke kanan. Jadi penjumlahan dulu deh. Ini jadinya 1604 dikurang 47 sama dengan 1557. Nah, coba yang contoh kedua. 21 dikali negatif 16 tambah 51 dikurang 762 bagi 6. Nah, ini kita kerjakan dulu nih tanda kurung ya. Berarti ini sama dengan 21 dikali negatif 16 ditambah 51 sama dengan berapa? 35 dikurang 762, kalian bagi 6 juga boleh. Langsung aja ya kita bagi 6 karena operasi tanda kurungnya udah kita kerjakan. Ini berarti 762 dibagi 6 sama dengan 127. Nah, kemudian lanjut. Kita kerjakan lagi 21 kali 35. Nah, adik-adik sebisa mungkin kalian gunakan sifat operasi perkalian, yaitu sifat distributif, agar kalian mengerjakan ini jadi lebih mudah. Jadi sebisa mungkin di kepala kalian membayangkan 21 ini sebagai 20 ditambah 1. Jadi kalau kalian bayangkan 20 ditambah 1, berarti kalian langsung kerjakan nih. 20 dikali 35, mudah kan? 700. Kemudian 1 dikali 5, 35. Jadi ini jawabannya 735 dikurang 127. Sama dengan berapa? Kalian hitung nih, 735 dikurang 127. Berapa? 608. Nah, ini jawaban untuk dua contoh ini. Nah, udah mulai paham kan? Kalau gitu kita coba ke latihannya. Baik, yang pertama, negatif 28 tambah 15 dikali 4 dikurang 132 dibagi negatif 6. Mana yang kita kerjakan dulu? Perpangkatan nggak ada. Operasi tanda kurung dulu ya. Langsung. Negatif 28 tambah 15 kita hitung sama dengan berapa? Negatif 13. Kemudian kita kali 4, tulis aja dulu. Dikurang 132 dibagi negatif 6. Oke lah, tulis dulu aja deh. 132. 32. Maaf, ini nggak ada tanda kurung ya. 132 dibagi negatif 6. Oke, sekarang kita perhatikan. Perkalian, pembagian. Kita kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Negatif 13 dikali 4 sama dengan negatif 52 dikurang. Nah, ini biarin dulu nih. Tanda kurangnya. Kita kerjakan ini. 132 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 22. Nah, ini operasi pengurangan aja nih. Bisa ya? Sama dengan negatif 52. Oke, kita gunakan sifat
kalau tanda kurang ketemu tanda negatif jadinya plus 22. Berarti ini sama dengan negatif 30. Lanjut, soal selanjutnya. 12 dikali 36 dikurang 11 dikurang 8 pangkat 2 dibagi 4. Mana yang kita kerjakan? Tanda kurung dulu ya. Jadi 12 dikali 36 dikurang 11 itu 25 dikurang 8 kuadrat. Boleh nih, karena tanda kurungnya udah kita kerjakan. 8 kuadrat berapa? 64 dibagi 4. Perkalian, pengurangan, pembagian. Perkalian dan pembagian dulu ya. Berarti 12 kali 25. Nah, lagi-lagi kita gunakan sifat distributif. Kalian bayangkannya 10 tambah 2. 10 kali 25, 250. 2 kali 25, 50. Berarti 12 kali 25 itu sama dengan 300. Dikurang, biarin 64 bagi 4. Ini sama dengan 16. Berarti 300 kurang 16 sama dengan 284. Bisa? Oke, selanjutnya masih ada 5 pangkat 3 dikurang 13 dibagi 4 ditambah 7 kali negatif 16. Kita kerjakan operasi dalam tanda kurung, tapi yang pangkat dulu nih kita kerjakan. Jadi ini buka kurung, 5 pangkat 3 kita kerjakan. 125 dikurang 13, kita biarin dulu deh. Dibagi 4, kita tulis aja ditambah 7 kali negatif 16. Oke, tulis dulu aja ya. Nah, sekarang 125 dikurang 13 sama dengan 112 dibagi 4 ditambah 7 kali negatif 16. Baik. Pembagian, perkalian. 112 dibagi 4 berapa? 28 ditambah 7 kali negatif 16. Ini kita hitung nih, 7 kali negatif 16 sama dengan negatif 112. Nah, 28 ditambah negatif 112 sama dengan negatif 84. Nah, ini jawabannya negatif 84. Yang keempat, jika P sama dengan 3, Q sama dengan negatif 4, dan R sama dengan 5, tentukan nilai P pangkat 4 dikurang 2QR dikurang R kuadrat. Adik-adik, maksudnya 2QR ini 2 dikali Q dikali R ya. Jadi kita tulis dulu deh soalnya. P pangkat 4 dikurang 2QR dikurang R kuadrat sama dengan P pangkat 4. Jadi kita substitusi, P-nya kita ganti ini nih. 3 pangkat 4 dikurang 2, biarin, dikali Q-nya berapa? Q-nya negatif 4, R-nya 5. Nah, maksudnya gini, dikurang 5 kuadrat sama dengan 3 pangkat 4, 81. Nah, ini artinya dikali ya. Kalau nggak ada tanda apa-apa di sini 2, negatif 4, negatif kali. Ini tandanya di sini sebenarnya tanda kali. Nah, kita lihat negatif, tanda kurang di sini dikali tanda negatif, hasilnya positif ya. Berarti ini positif. 2 kali 4 kali 5, 8 kali 5, 40. 40 dikurang 5 kuadrat, kita hitung nih. 5 kuadrat 25. Berarti sama dengan 81 tambah 40. Oke, kita tambahin dulu deh. 121 dikurang 25 sama dengan berapa? 96. Oke, kita lanjut lagi. Soal selanjutnya. Pada percobaan fisika, nah ini soal cerita nih. Seorang siswa mengukur suhu sebongkah es. Suhu awal es tersebut adalah negatif 6 derajat Celcius. Lalu siswa tersebut memanaskan es tersebut sehingga suhunya naik 25 derajat Celcius dan berubah menjadi air. Nah, berapakah suhu air tersebut? Perhatikan. Soalnya kita lihat di sini anak itu tadi memanaskan es, awalnya negatif 6. Kita tulis negatif 6. Nggak usah ditulis, satuannya nggak usah ditulis. Kemudian dipanaskan, suhunya naik. Kalau naik bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Bertambah berapa derajat? 25. Nah, udah nih.
Berarti ini sama dengan berapa? Negatif 6 tambah 25 sama dengan 19. Tapi jawabnya jangan begini aja. Karena ini soal cerita, kalian jawab pertanyaannya. Tulis, jadi gitu loh. Suhu air tersebut gitu ya. Suhu air tersebut baru di sini ditulis adalah gitu, 19 derajat Celcius. Jadi di operasinya nggak usah ada satuannya, nggak apa-apa. Tapi hasil akhir, jawaban akhir kalian tulis keterangannya. Nah, kemudian yang keenam, perhatikan. Seorang siswa mengerjakan sebuah tes yang terdiri dari 50 soal dengan ketentuan jawaban benar diberi poin 4, jawaban salah diberi poin negatif 2, dan soal tidak dijawab diberi poin negatif 1. Jika siswa tersebut menjawab 40 soal dengan 5 jawaban salah, jadi dia jawabnya 44 soal aja. Tapi yang 5 salah. Nah, berapa poin siswa tersebut? Nah, perhatikan adik-adik. Nah, kita tentukan dulu masing-masing soal yang dijawab benar berapa, dijawab salah berapa, yang tidak dijawab berapa. Berarti kan awalnya ada 50 soal ya. Ada 50 soal. 50 soal ini ada yang dijawab, ada yang tidak, ada yang jawabannya salah, ada yang jawabannya benar. Perhatikan, yang soal dijawab salah dulu deh. Yang dijawab salah berapa soal? 55 ya. Salah 5 soal. Dia jawabnya 44. Berarti yang benar berapa soal? Benarnya kalau jawab 44 tapi 5 yang salah, berarti benar 39. Hal gitu yang tidak dijawab, tidak dijawab. Berapa soal? Ya 50 dikurang 44. Berapa? 6. Nah, kita udah tahu nih sekarang. Yang dijawab salah 5 soal, yang dijawab benar 39 soal, yang tidak dijawab 6 soal. Berarti kita cari poinnya sekarang. Poin anak itu ya. Poinnya kita hitung. Tiap jawabannya kita kalikan dengan poin yang diketahui. Yang salah berarti 5 dikali poin jawaban salah negatif 2 ya. Negatif 2. Ini kita tambahkan dengan yang benar 39. Poinnya berapa? Jawaban benar 4 kali 4. Ditambah lagi yang tidak dijawab 6 soal dikali poinnya negatif 1. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 5 kali negatif 2, negatif 10 ditambah 39 kali 4 berapa nih? 156 ditambah 6 kali negatif 1, negatif 6. Nah, kita tambahin aja nih. Negatif 10 tambah 156, 146. 146 dikurang 6, 140. Nah, karena soalnya soal cerita, kalian jawab lagi. Jangan sampai sini aja. Jadi, gitu ya, biasakan ya. Jadi, poin siswa tersebut adalah 140. Nah, biasakan ngerjakannya seperti itu kalau soal cerita. Nah, paham ya adik-adik? Kalau memang sudah paham, coba kita lanjut ke operasi hitung unik. Kak, operasi hitung unik itu apa sih? Perhatikan, kita kan sudah mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, biasanya operasi hitung unik itu dibentuk dari operasi-operasi hitung yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tanda operasi hitung unik juga biasanya unik ya, karena operasinya unik, berupa bisa aja tanda pagar, di tanda ini nih @ ya, dan tanda lambang dan lain-lain. Jadi dia sebenarnya tanda operasinya itu bukan tanda operasi biasa gitu ya. Jadi tergantung sama si pembuat soal mau tandanya seperti apa, terserah si pembuat soal, dan maknanya juga terserah si pembuat soal. Jadi misalkan gini nih, kita langsung coba contohnya ya. Nah, jika tanda pagar, nih kan nggak ada sih operasi hitung tanda pagar kan, nggak ada kan? Nah, tapi si pembuat soal bilang, jika tanda pagar berarti kalikan bilangan pertama dengan 7, kemudian kurangi hasilnya dengan kuadrat bilangan kedua. Tentukan nilai A, 6 pagar 5, B, negatif 3 pagar 4. Nah, perhatikan.
Jadi tanda pagar ini definisinya menurut si pembuat soal. Pembuat soalnya siapa kak? Ya kalau kali ini kakak yang buat soal ya. Jadi kalikan bilangan pertama dengan 7. Berarti ini sama dengan bilangan pertamanya 6, bilangan keduanya 5 gitu ya. Kalikan bilangan pertama dengan 7. Berarti 6 kita kali 7 gitu kan. Kemudian hasilnya kurangi hasilnya dengan kuadrat bilangan kedua. Jadi ini nanti kita kurangi dengan kuadrat bilangan kedua. Bilangan keduanya 5. Ini kita kuadratin. Nah, gitu. Sama dengan 6 kali 7, 42 dikurang 25 sama dengan 17. Gitu loh. Jadi 6 pagar 5 sama dengan 17. Gitu ya. Yang kedua, yang B. Negatif 3 pagar 4. Definisinya masih sama nih tanda pagar ini. Berarti negatif 3 kita kalikan dengan 7. Kemudian kita kurangi dengan 4 kuadrat. Jadi sama dengan negatif 3 kali 7 negatif 21 dikurang 16 sama dengan negatif 37. Bisa dipahami adik-adik? Bisa ya? Kita coba latihannya. Jika, nah ini tanda dolar nih ya. Berarti kuadratkan bilangan pertama lalu tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Dan, nah ini berarti kalikan bilangan pertama dengan 4 lalu kurangi hasilnya dengan setengah bilangan kedua, tentukan nilai, ini nih, dan ini, gitu ya. Nah, kalau gini kita kerjakan dulu yang dalam tanda kurung, sama nih. Jadi kita kerjakan dulu yang operasi ini, yang ini nanti belakangan. Kita perhatikan, oh maaf adik-adik, ternyata ini ada salah tanda nih. Ini bukan, ini ya, ini tandanya gini. Nah, gitu ya, seperti ini. 3, ini 5. Kuadratkan bilangan pertama, berarti negatif 3 kita kuadratkan. Ingat nulisnya, kalau yang kita maksud negatif 3 dikuadratkan, berarti negatif 3-nya di dalam tanda kurung. Kemudian tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Ditambah 3 kali bilangan kedua. 3 kali 5. Gitu ya. Nah, 3 kali 5. Kemudian yang ini biarin, kita tulis aja nih. Oke. Kemudian kita kerjakan nih. Negatif 3 dikuadratkan. 9 ditambah 3 kali 5, 15. Nah, berarti ini sama dengan 9 tambah 15, 24, 12. Nah, setelah sampai sini, kita kerjakan operasi ini. Nah, 24 12 artinya apa? Oke, kita lihat ini. Kalikan bilangan pertama dengan 4, lalu kurangi dengan setengah bilangan kedua. Oke, kalikan bilangan pertama dengan 4. Berarti 24 kita kali 4. Kemudian kurangi hasilnya dengan setengah bilangan kedua. Dikurang setengah dari bilangan kedua. Nah, begini adik-adik. Sama dengan 24 kali 4, 96. Dikurang setengah kali 12, 6. Jadi sama dengan 96 dikurang 6, 90. Yang B, kita kerjakan yang ini dulu ya, dalam tanda kurung ini. 4, ini juga salah nih adik-adik, maaf ya. Nah, ini sama dengan kuadratkan bilangan pertama. 4 kuadrat tambahkan dengan 3 kali bilangan kedua, gitu ya. Kemudian ini tetap berapa nih? Negatif 8. Berarti sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 3 kali 6, 18. Nah, ini biarin. Nah, berarti sama dengan 16 tambah 18, 34. Ini negatif 8. Kita gunakan lagi definisi yang ini. Kalikan bilangan pertama dengan 4. Berarti sama dengan 34 kali 4. Kemudian kurangi hasilnya dengan setengah dari negatif 8. Sama dengan
34 dikali 4 sama dengan 136. Bener ya? 136 dikurang setengah kali negatif 8, negatif 4. Berarti ini sama dengan, ini jadi tambah ya. Berarti sama dengan 140. Gimana adik-adik? Bisa dipahami ya? Nah, sampai sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian dan membuat kalian semakin semangat belajarnya di sekolah maupun di rumah. Nah, pesan kakak sebelum kakak akhiri, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.